bersaksi, menyaksikan. Iya, menyaksikan bahwa itu Muhammad melihat langsung, betul. Allah. Iya, bersaksi aja pokoknya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lina, Karlina, Muhammad itu Allah. seseorang yang bersaksi adalah seseorang yang melihat, betul. Ya ada lah yang melihat, itu kan ajaran kami, ajaran asyhadu alla ilaha Oke, di bawah dulu lah. Ini yang sakit. Teman-teman sekalian, saya ini sudah ngomong sama orang Islam selama 13 tahun. Kurang lebih ya kayak Karlina tadi itu. Jangan kalian berharap ketemu orang Islam yang agak cerdasan. Jangan berharap. Yang cerdas-cerdas sudah pada nggak percaya Al-Quran. Nggak percaya mereka isi Al-Quran. Kalau kamu nggak percaya, kamu ngobrol sama Mun'im Siri, ya itu orang-orang yang ngerti Quran itu. Nggak, dia nggak percaya sama isi Quran itu. Ya, seperti itu, ya. Shalom semuanya, kita kembali untuk mereaction video dari Edis TV. Kalau video kemarin kita mereaction dari seorang yang bernama Irma yang katanya dia datang ke Amerika karena mau dibaptis, karena berdasarkan janji Edis TV kepada dia atau ajakan si Edis untuk datang ke Jakarta. Nah, pada video kali ini kita mereaction di mana Edis TV kembali berdialog dengan seorang muslimah yang bernama Karlina. Nah, dalam debat mereka, Karlina ini mempertanyakan kehebatan Tuhannya orang Kristen. Dan bagaimana Edis TV menjawabnya? Mari kita saksikan video ini sampai selesai. Ya, selamat malam Karlina. Saya mau tanya dulu nih. Karlina ini muslim atau apa nih? Muslim sejak lahir. Sejak lahir muslim, ya. Lalu tujuan Karlina naik ini ada apa? Ya sebenarnya ingin tahu aja apa kehebatan Tuhan orang Kristen dibandingkan Tuhan orang Islam. Oh, begitu. Gitu doang sih. Kehebatan. Kehebatan itu dalam pengertian bagaimana? Ya kan namanya Tuhan itu harus ada kerajaan. Kan kalau di Islam itu kan ada al-mulk, artinya kan kerajaan. Jadi raja di atas raja. Raja di atas segala raja. Ya, baik. Raja di atas segala raja, tidak ada sekutu yang berhak disembah selain Allah. Baik, baik. Baik, berarti sebelumnya sudah pernah membaca Al-Quran? Sebelumnya sudah baca sampai selesai? Bible juga sudah baca sampai selesai? Ya saya kalau ngaji ya baca Quran, pertama Iqra, terus Quran. Tapi tidak baca artinya? Ya ada sedikit yang saya pahami gitu. Sedikit, pantas masih Islam. Oke. Baik. Jadi masalah kehebatan ya gini. Jadi kalau kita membaca Bible dan juga membaca Al-Quran, keduanya itu sama-sama mengklaim bahwa dia raja segala raja. Di dalam Bible, Tuhan itu raja segala raja. Di dalam Al-Quran juga sama seperti itu. Malikin Nas, rajanya manusia. Itu sama-sama mengklaim. Betul? Ya itu menurut Islam surat An-Nas. Ya, ya. Menurut Bible pun di situ juga raja segala raja. Menurut Quran pun raja segala raja. Cuman saya mau tanya nih, sepanjang Muhammad hidup yang mengaku-ngaku dia adalah utusan Allah, pernahkah sekali saja Muhammad melakukan mujizat? Ya karena Muhammad itu kan nabi, dia itu kan hanya ciptaan. Jadi kalau Allah tidak mengkehendaki dia mempunyai mujizat, ya dia tidak mempunyai apa-apa. Nah, sedangkan kita itu kalau ingin ya membedakan mana nabi-nabian itu kan ada tandanya. Karena begini loh, nggak mungkin semua orang itu cuma ngaku-ngaku doang. Karena kalau hanya ngaku semua orang bisa. Saya bisa ngaku jadi nabi, si Udin bisa ngaku nabi, si Tono bisa ngaku nabi, semua bisa jadi ngaku nabi. Tapi nabi itu kan ada tanda kenabiannya, yaitu berupa mujizat atau tanda ajaib. Musa punya tanda ajaib, ya kan? Kemudian siapa? Nabi-nabi punya tanda ajaib. Nah, tadi kamu kesini datang mau bertanya tentang kehebatan Tuhannya orang Kristen dengan kehebatan Tuhannya orang Islam. Nah, kita mulai dulu dari yang Islam. Coba, saya pengen tahu apa tanda kenabian Muhammad. Tanda ajaib bahwa Muhammad itu berupa nabi. Seorang nabi. Tahu nggak kalau bulan Rajab itu kalau dia kan memperingati Rajab itu karena dia Nabi Muhammad itu pernah ditaikan ke 7 lapis langit pada bulan Rajab. Jadi tanda kenabian Muhammad bilang ada 7 lapis langit. Ya, Kayak legit jadi tuh, dia itu- kayak legit itu legit. Itu kan kalau di Islam itu kan suka merayakan Isra Miraj yang itu memperingati Isra-nya Nabi Muhammad. Oh, jadi tanda kenabian Muhammad dia Isra Miraj.
Iya. Siapa Dia kan saksinya dia Isra Mi'raj? ya dia dinaikkan ke langit ketujuh. Iya, pertanyaan saya, saksinya siapa? Satu orang saksi yang melihat Muhammad Isra Mi'raj. Ya malaikat. Masa mujizat Ada di saksinya dalam malaikat? Begini loh, Kak Karlina. Namanya Ada di dalam mujizat Al-Quran. atau tanda kenabian itu harus didemonstrasikan di depan banyak orang supaya orang-orang percaya. Betul? Contoh, saya kasih contoh. Bukan Musa, misalnya membelah laut Teberau di hadapan orang-orang banyak supaya orang-orang percaya bahwa Musa itu diutus. Nah Muhammad tanda kenabiannya Isra Mi'raj, yang saksi nggak ada, ini gimana? Lagi pula begini, coba ya kita main logika nih. Menurut surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, malaikat naik menghadap Allah dalam satu hari, tapi kadarnya itu 50.000 tahun. Tahu ayat itu? Tahu? Oke, kalau malaikat membawa Muhammad naik menghadap Allah selama satu hari yang kadarnya 50.000 tahun, berarti sampai hari ini harusnya Muhammad belum pulang. Karena perjalanan yang ditempuh Muhammad itu memang sehari memang. Dalam waktunya malaikat, dimensinya malaikat, tetapi di bumi 50.000 tahun. Berarti kepulangan Muhammad, waktu Muhammad pulang, sahabat-sahabat Muhammad, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, semuanya sudah jadi fosil. Gimana? Tapi di sini di dalam surat Al-Baqarah menunjukkan surat Al-Baqarah ayat 225 bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, yang mengurus makhluknya dengan tidak mengantuk dan tidak tidur. Hanya Allah lah yang memberikan syafaat dari sisinya tanpa izin Allah. Iya, itu kan klaim-klaim. Di dalam Bible juga ada seperti itu. Itu semua klaim gitu loh. Maksudnya, contoh nyatanya itu kan dibuktikan. Dibuktikan dengan bagaimana dia melakukan mujizat. Dengan perantaraan nabinya maupun langsung, betul? Ya maksud saya itu mau nanyanya masalah keesaan Tuhan orang Hari Kristen itu. keesaan lah. Aduh, ini yang mana sih? Tadi katanya kita membahas mengenai apa hebatnya. Nah, lalu kita membahas mengenai mujizat. Muhammad tidak punya mujizat. Satu-satunya mujizat Muhammad itu, dia memiliki kekuatan seksual setara 30 pria. Itu mujizat Muhammad. Bahwa dia sanggup menggauli istri-istrinya dalam satu malam. Ada ayatnya, tapi di Al-Quran nggak ada tuh. Nggak pernah baca seksual Nabi Muhammad tentang seksual. Kan saya bilang alasan kamu masih Islam, Karlina, karena kamu tidak mengerti ajaran agama Islam. Saya sudah sering bilang loh, kalau kamu mau sungguh-sungguh mendalami agama Islam, satu malam aja, coba kamu nyimak sini dong, kamu ngeliatin apa sih? Gini Lina, kalau kamu sungguh-sungguh, iya, kamu kan tadi saya tanya, ketika kamu ngaji Lina, pernahkah kamu membaca artinya? Kamu bilang saya cuma bacanya sedikit artinya, betul? Ya, itu surat Al-Fatihah. Oke. Al-Ikhlas yang saya arti-artinya. Surat Oke. Falaq. Ya, makanya gini saya tanya, berapa persen kamu baca Al-Quran itu kamu baca artinya? Ya, sebenarnya nggak perlu dengan artinya kan karena Al-Quran itu Makanya saya bilang, alasan orang Islam itu tidak mengerti isi Al-Quran, karena ketika mereka baca Al-Quran, mereka tidak baca artinya itu apa. ya saya pernah baca dalam Al-Quran bahwa diharamkan memakan B2. Tapi kan Di mana dalam orang Al-Quran Kristen dilarang makan babi, di mana? ada, tapi dia bukan B2, dia bilangnya lahma hinjir. Hinzir. Artinya Nah, hinzir itu apa sih? hinjir itu B2 itu kalau Di mana di saya Arab pernah ada lihat babi? sih. Pernah ke Arab? Pernah ke Arab nggak, Lina? Saya dulu pernah sih jadi TKW, tapi cuman saya Oke, kamu pernah jadi baca-baca TKW di mana? Al-Quran tuh. Pernah jadi TKW di Arab Saudi? Iya, tapi udah lama sih. Iya, ada nggak di sana Cuman babi? pernah Ada babi nggak di sana? ya haram lah, nggak boleh. Jadi sana adanya Ini susah nih. Saya bukan tanya babi itu haram atau nggak. Ada nggak babi di situ hidup? Pernah ada hidup babi nggak di situ? nggak pernah ada, Nggak adanya pernah domba. ada. Banyak. Bagaimana Muhammad dilarang makan babi sementara babi tidak pernah ada di hidupnya Muhammad? Itu sama kayak begini loh, sama kayak begini. Kamu pernah hidup di Kutub Utara? Di Alaska, pernah hidup di Kutub Utara, Kutub Selatan?
Nggak pernah. Nah, di situ Kayak nggak ada di- durian, nggak ada pohon durian tumbuh. Bagaimana melarang warga di Alaska makan durian sementara durian nggak ada? Kenapa khinzir itu diartikan babi? Ya, pernah baca dalam Al-Quran. Kan saya itu pernah belajar sedikit demi sedikit bahwa lahma khinzir itu ya artinya daging B2 itu tidak diperbolehkan, itu diharamkan oleh Islam. Iya, yang saya tanya, kenapa Muhammad dilarang makan babi sementara babi nggak ada di situ? Ya, karena hewan-hewan yang dilarang itu disebutin. Ya termasuk itu B2, terus hewan yang Gini loh, Karina, di Indonesia ada yang nggak ada di Indonesia tapi ada di tempat lain apa? Contoh misalnya di Indonesia kan nggak ada apa? Aduh, apa di Indonesia ini yang nggak ada? Contohnya ya, saya kasih contoh semisalnya di Indonesia tidak ada salju, betul? ya nggak ada. Nggak ada. Kalau dikatakan, hai orang-orang Indonesia, janganlah kalian bermain salju. Buat apa orang nggak ada salju kok gimana? Ya itu kan beda babnya. Ini kan babnya menurut Al-Quran. Dan di sini Al-Quran Iya, tapi kita jelas. udah lompat kemana-mana. Begini saja, Lina. Coba kamu punya fokus nggak apa yang mau kamu bahas tadi dari awal? Soalnya kita udah lompat-lompat nih. Saya tadi minta tanda kehebatan Allah berupa mujizat yang dilakukan Allah. Tidak ada. Tanda Muhammad itu bukan mujizat tandanya dia Nabi. Tanda dia Nabi itu berupa tompel. Makanya saya bilang, Muhammad itu, Lina, kalau kamu mau membuka hati kamu ya, dia itu satu-satunya Nabi yang paling aneh. Tidak ada nabi yang tanda kenabiannya itu berupa tompel. Cuman Muhammad nabi yang tanda kenabiannya berupa tompel. Setiap orang bertompel berarti dia nabi, itu menurut logika Muhammad. Masa tanda kenabian berupa tompel? Namanya tanda kenabian itu berupa mujizat. Contoh, dia bernubuat, dia melakukan perbuatan tanda-tanda ajaib. Misalnya, orang buta bisa melihat, yang mati bisa dibangkitkan. Itu berarti bahwa dia itu diberi tanda kenabian. Ya, tanda kenabiannya Muhammad apa? Itu yang saya tanya. Coba kamu pikir tanda kenabiannya apa? Membelah bulan. Membelah Membelah bulan. Membelah bulan. Di dalam Al-Quran, Muhammad itu orang-orang yang menunggu mujizat. Mau saya kasih ayatnya? Tapi ya udah, coba lihat mana. Baik, saya kasih ayatnya ya. Saya akan tunjuk ayatnya. Nih. Saya tunjuk ayatnya. Bahwa Muhammad termasuk orang-orang yang menunggu ya. Perhatikan. Kita kasih Al-Quran. Sebentar. Sabar ya. Di dalam Quran surat yang ke Coba surat yang ke-10 ayat yang ke-20. Quran surat yang ke-10 ayat yang ke-20, coba buka. Surat apa? Bentar, saya bukakan saja dari sini ya. Quran surat yang ke-10 ayat yang ke-20. Itu ada di dalam Quran surat Yunus ayat yang ke-20. Saya balik kamera saya ya. Ini banyak muslim kan sudah saya bilang mereka ini baca Quran gak dibaca artinya. Makanya mereka tahu Muhammad. Mereka nggak tahu kalau Muhammad tuh nggak punya mujizat. Nih, saya bacakan ya. Ini surat Yunus ayat yang ke-20, betul? Iya, betul. Oke, saya bacakan. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu mujizat dari Tuhannya? Ini Muhammad ini nggak ada mujizatnya. Ini loh. Kalau ada mujizatnya tidak mungkin ada ayat ini. Mengapa tidak diturunkan kepadanya, maksudnya kepada Muhammad suatu keterangan dalam kurung mujizat dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu sesungguhnya aku ini. Sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Sampai matinya Muhammad tidak punya mujizat. Gimana? Jadi banyak orang-orang kafir ya, celakalah terhadap orang-orang kafir yang tidak memahami Al-Quran.
Justru yang tidak Berarti memahami yang tidak Al-Quran itu adalah orang Islam dan para ulamanya. Coba sekarang, menurut Al-Quran, kitab yang harus diimani oleh orang Muslim itu kitab apa? Pokoknya kitabku orang Muslim, kitab Al-Quran, apa ya, nabiku Nabi Muhammad, Robku Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ada nggak di dalam Al-Quran diperintahkan untuk beriman kepada Taurat dan Injil? Ada. Ada. Apakah orang Islam mengimaninya? Iya, Islam mengimaninya, tapi tidak menyembah Isa sebagai Yesus. Lina, Maksudnya kami disuruh beriman nggak kepada mengimani Taurat dan Injil? Yesus sebagai Isa. Ya, mengimani, tapi tidak menyembah Yesus sebagai Nabi. Tidak sebagai Tuhan, hanya mengimani sebagai Nabi. Menyembah sebagai Tuhan itu gimana Yesus itu maksudnya? Kalau ya maksudnya yang disembah itu hanyalah Allah. Disembah itu maksudnya diapain? Allah itu tunggal, tidak ada lagi, tidak Iya, disembah itu diapain sih? hanya tempat meminta. Jadi tempat meminta. Ya, disembah itu kita harus sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah. Berarti sujud itu berarti menyembah. Ya, dengan cara Kenapa Allah malah menyuruh sujud kepada manusia? dia meminta, memohon ampun hanya kepada Allah. Berdoa, Katanya sujud meminta menyembah, sekarang memohon ampun. semuanya. Jadi percayalah teman-temannya, Kita- orang Islam ini memang mereka ini tidak mengerti apa itu Islam agama, teman-teman. Ya. Bahkan ditanya menyembah Ya, itu apa, Islam mereka nggak tahu menyembah itu apa. Siapa sih yang nanya itunya tentang tentang Tuhannya orang Oke lah Kristen? Lina, gini, karena dari tadi kamu saya lihat itu lompat kemana-mana. Kamu dari A lompat ke B, dari B nanti lompat ke C lompat ke D. Ya karena kan ya saya pengen nanya-nanya aja. Tapi Iya, kok nanti malah saya ke situ, nanti kamu lompat lagi. Setiap saya bahas satu tema, kamu lompat ke tema yang lain. Udah, kamu belajar dulu saja. Saya cuma pesan sama kamu. Saya cuma pesan, ingat pesan saya nanti. Dan satu saat kamu pasti datang ke sini mengiyakan perkataan saya. Jika kamu menghabiskan waktu kamu membaca Al-Quran, maksudnya membaca artinya, besok pagi kamu akan panggil tukang loak buat ngangkut Quranmu itu biar dibawa sama dia. Kayak gitu aja ya. aku tetap beriman kepada Allah dan nabiku Nabi Ya, Muhammad. itu kamu berkata demikian karena hawa nafsumu dan karena ketidaktahuanmu. Kamu berkata seperti itu karena kamu tidak menggunakan daya upaya akal pikiran kamu untuk mempelajari Al-Quran. Kamu hanya mengandalkan hawa nafsumu. Gimana? Saya dulu pernah debat begini. Ustadznya bilang begini, kita di dalam agama Islam itu tidak dibolehkan pacaran. Haram, hukumnya pacaran haram. Saya bilang begini, Pak Ustadz, apa? Coba baca Al-Quran Pak Ustadz. Di dalam Al-Quran, Adam dan Hawa itu ditempatkan bersama-sama padahal mereka belum menikah. Dia bilang sama saya, berani kali kamu mengatakan Adam dan Hawa tidak menikah. Mereka menikah katanya. Saya tanya begini, Ustadz, kalau orang sudah menikah, saling memperlihatkan aurat itu sesuatu yang haram tidak? Tidak. Berarti boleh saling memperlihatkan aurat? Boleh, sah, karena mereka menikah. Kalau memang Adam dan Hawa itu menikah di dalam Al-Quran, kenapa setan menggoda mereka untuk saling menampakkan aurat? Kalau setan menggoda saling menampakkan aurat, pasti terhadap dua pasang orang yang bukan pasangannya. Contoh. Kamu istri dari Udin misalnya. Ya kan? Bertemu dengan suami orang lain. Kan bukan pasangan nih. Kalian bukan pasangan kan? Terus kalian saling memperlihatkan aurat. Nah, itu pasti kerja setan. Setan menggoda kalian supaya kalian saling menampakkan aurat. Karena kalian bukan pasangan yang sah. Bagaimana mungkin suami istri saling menampakkan aurat, tetapi mereka digoda oleh setan saling menampakkan aurat? Makanya saya bilang sama ustadz-ustadz yang bilang, dalam agama Islam gak boleh pacaran. Suruh baca ayat itu, baca ayat itu. Kenapa Allah menempatkan Adam dan Hawa secara bersama-sama sementara mereka bukan pasangan? Berarti itu dalilnya bahwa di dalam agama Islam boleh pacaran. Ya udahlah, besok kamu datang lagi ke sini, ya. Begitu ya. Nanti kalau sudah mendalami Al-Quran, oke? Ya. Oke, terima kasih Lina. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati, tapi dipikirkan dengan pikiran, ya. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, oke? Ya. Oke, terima kasih Lina ya, saya turunkan. Saya cuma pesan sama kamu begini sebelum saya turunkan. Kalau kamu ikut Muhammad, ya,
alamat kamu itu adalah kepada kegelapan. Kenapa saya katakan kepada kegelapan? Karena Muhammad sendiri dia berada di dalam kubur. Sementara kalau kamu mengikut kepada Yesus, kamu akan mengenal terang. Karena Yesus berkata, Ya, aku akulah hanya- ya, jalan dan dengerin ya. kebenaran, akulah terang dunia. Barang siapa yang datang Aku hanya- kepadaku, ia tidak akan aku hanya berjalan dalam mengikuti kegelapan. perintah Allah, Tuhanku. Aku hanya mengikuti perintah Allah, Tuhanku. Kamu Jika itu Allah mengikuti memberi- perintah Muhammad. Tuhan kamu Pada itu Allah. Muhammad yang ada di kuburan. Man asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Iya, Muhammadar kamu nggak ngerti itu apa yang kamu ucapin itu. Apa Artinya apa aku arti bersaksi. asyhadu anna itu? Artinya apa? Aku bersaksi bahwa Apa tiada bersaksi itu Tuhan selain apain? Allah. Bersaksi itu bahwa yakin dan bersaksi Yakin kok bahwa bersaksi? Enggak, bersaksi itu apa sih? bersaksi itu bahwa saksi ya, saksi itu ya seperti saksi itu ya saksi. Seseorang yang berarti melihat, betul. bersaksi, menyaksikan. Iya, menyaksikan bahwa itu Muhammad melihat langsung, betul. Allah. Iya, bersaksi aja pokoknya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lina, Karlina, Allah. seseorang yang bersaksi adalah seseorang yang melihat, betul. Ya ada lah yang melihat, itu kan ajaran kami, ajaran asyhadu alla ilaha Oke, illallah. dibawa dulu lah. Ini yang sakit kepala kalau ngomong sama dia ini sakit kepala dulu. Teman-teman sekalian, saya ini sudah ngomong sama orang Islam selama 13 tahun. Kurang lebih ya kayak Karlina tadi itu. Jangan kalian berharap ketemu orang Islam yang agak cerdasan. Jangan berharap. Yang cerdas-cerdas sudah pada nggak percaya Al-Quran. Nggak percaya mereka isi Al-Quran. Kalau kamu nggak percaya, kamu ngobrol sama Mun'im Siri, ya itu orang-orang yang ngerti Quran itu. Nggak, dia nggak percaya sama isi Quran itu. Ya seperti itu, ya. Ya teman-teman, kalau kita memperhatikan kembali tadi ya, ternyata ya Karlina ini tidak mampu untuk menjelaskan sendiri. Dan banyak hal yang dia tidak akui sendiri kan. Dalam apa yang dia jelaskan, ada apa yang Edis tanyakan. Ya kalian bisa menilai sendirilah. Dan Edis TV menjelaskan dengan ya masuk akal, dengan logika, dan mudah dimengerti harusnya. Tapi kembali lagi ya endingnya ke tadi kan, dia di out dari room live Edis TV. Karena dia nggak paham-paham. Karena Edis kan kurang cerdas. Oke teman-teman, demikian aja. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan berikan like kalian. Silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Berikan tanggapan kalian tentang dialog Edis dan juga Ibu Karlina ini. Kita berdoa supaya Edis terus dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk memberitakan Injil kebenarannya. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.